bahwa di setiap pelayanan kita yang kita beri melalui profesi kita masing-masing, kita perlu bekerja sama satu dengan yang lainnya dan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat Karmelitu yang terkasih, salam sehat dan selamat berjumpa kembali di mimbar Aroma Sabda. Setiap manusia, siapapun dia, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi partner dalam mewujudkan misi dan karya keselamatan Allah di dunia. Panggilan dan perutusan setiap kita berbeda-beda. Panggilan itu dapat kita temukan dalam setiap talenta dan aneka rahmat yang kita miliki. Dan perutusan Yesus bagi kita adalah melalui setiap profesi kita masing-masing dalam hidup harian kita. Entah itu sebagai orang tua, entah sebagai anak, sebagai pendidik, ataupun sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13 yang kita dengar bersama mengisahkan tentang Yesus memanggil dan mengutus para muridnya. Dalam kisah Yesus memanggil dan mengutus para muridnya, terdapat beberapa hal yang dapat kita renungkan dan kita refleksikan bersama. Pertama, Yesus memanggil dan mengutus para muridnya pergi berdua-dua. Kedua, Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak membawa bekal, baik itu makanan, minuman, ataupun uang. Pertama, Yesus memanggil dan mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua. Apa maksud dari Yesus mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua ke suatu tempat? Yesus mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua supaya dalam pewartaan yang mereka bawakan itu dapat diteguhkan. Karena di sana pewartaan itu diwartakan oleh dua orang. Selain itu, dalam perutusan para muridnya untuk pergi berdua-dua supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing dan bisa saling menolong dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, Yesus mau mengajarkan kepada para murid-muridnya
betapa pentingnya suatu persekutuan dan kerjasama dalam melayani Tuhan. Dalam perutusan itu juga, Yesus melengkapi para murid-Nya dengan kuasa atas roh-roh jahat. Sehingga dalam perutusan mereka itu, selain mereka mewartakan sabda keselamatan atau sabda sukacita itu, para murid juga dapat mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Kedua, Yesus memerintahkan para murid untuk tidak membawa bekal, baik itu makanan, minuman, ataupun uang. Di sini mau dikatakan bahwa kemanapun para murid itu pergi, mereka harus bergantung dan berharap pada Allah. Mereka harus mengandalkan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Dengan demikian, Yesus ingin mengajarkan kepada para murid-Nya bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para murid-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Karmelutu yang terkasih, dari kedua hal di atas, kita sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang ini dapat belajar bahwa di setiap pelayanan kita yang kita beri melalui profesi kita masing-masing, entah itu kita sebagai orang tua, sebagai guru, pegawai, sebagai anak, ataupun pelajar, kita perlu bekerja sama satu dengan yang lainnya dan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Apalagi di tengah dunia yang dilanda bencana ini, kita perlu untuk saling menguatkan, saling memberi semangat satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, seperti para murid yang diutus Yesus pergi berdua-dua, dan di sana mereka saling menguatkan, saling membantu, dan saling menolong satu dengan yang lain. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah kami dalam melaksanakan setiap pekerjaan kami, sehingga di dalam pekerjaan kami itu kami boleh saling melayani satu dengan yang lain, saling membantu dan memberi semangat di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.